teman-teman, semoga dalam keadaan sehat ya hari ini dan kita akan belajar sama-sama lagi nih untuk di materi ke-8 alias ini adalah materi terakhir untuk belajar di Canva Game ini teman-teman. Bareng aku lagi di sini Isnako yang akan membantu teman-teman untuk sharing-sharing terkait di materi mengenal Canva. Nah, di materi 8 ini kita akan belajar sama-sama terkait visualisasi data nih teman-teman. Jadi kaitannya dengan visualisasi data ini tentunya ada data, tabel, dan ada nanti namanya juga chart atau diagram. Nah, jadi bahasan topik untuk di materi 8 ini ada apa aja? Yang pertama yaitu kita kenalin dulu nih kenapa ya kita itu perlu banget untuk melakukan visualisasi data dengan mengolahnya menjadi tabel dan chart. Yang kedua yaitu apa sih emang bedanya table dan chart itu dan bagaimanakah untuk mengimplementasikan visualisasi data ini dalam suatu desain grafis. Dan yang terakhir tentunya kita akan praktik sama-sama terkait visualisasi data, teman-teman. Nah, terkait pentingnya visualisasi data, ini tuh adalah suatu teknik. Teknik apa? Yaitu teknik yang digunakan untuk mengubah data yang tadinya angka-angka atau tulisan itu menjadi suatu format visual yang lebih menarik dan tentunya jadi lebih mudah untuk dipahami oleh audiens. Selain itu, dalam desain grafis, penggunaan chart atau tabel ataupun juga elemen visual lainnya itu dapat membantu audiens untuk memahami informasi dengan cepat. Jadi fungsinya dari visualisasi data ini adalah membuat informasi ini lebih cepat dipahami ya. Dan yang kedua adalah membuat data kompleks ini menjadi lebih mudah dicerna. Jadi um, nggak belibet atau alias lebih gampang buat melihatnya gitu. Lebih gampang buat membaca data tersebut atau mengetahui informasi dari data-data tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dengan menambahkan nilai visual pada desain yang sudah dibuat. Jadi untuk visual lalu bedanya apa nih antara table sama chart? Table itu teman-teman tabel ya. Jadi dia itu data-data yang tersusun berdasarkan kategori tertentu dalam suatu tabel atau susunan baris dan kolom. Jadi kalau di tabel itu ada yang namanya garis dan kolom. Nah, ini tuh jadi dia akan menampilkan data itu lebih terstruktur karena sudah dibagi menjadi beberapa kategori tertentu. Sementara data di chart itu yaitu lebih menggunakan kalau tadi tabel itu ada baris dan kolom, kalau di chart atau diagram itu menggunakan namanya ada sumbu X dan sumbu Y atau nah, sementara di diagram atau chart ini adalah lebih ke dalam bentuk representasi visual dari data yang membantu dalam pemahaman pola, tren, dan perbandingan data dengan lebih mudah. Jadi ini nanti akan membentuk suatu grafik, bisa membaca data itu dari bentuk visual atau gambarnya. Jadi kalau di data kita hanya lihat angka-angka, huruf, dan teks aja. Kalau di chart kita bisa melihat gambaran lebih jelas dan lebih cepat gitu loh, karena kita bisa melihatnya dari grafik naik turun atau berdasarkan bagian-bagian tertentu. Nah, ini untuk contoh atau jenis-jenis chart yang paling banyak digunakan teman-teman. Di sini ada namanya diagram pencar atau kalau di bahasa Inggris itu lebih kerennya itu scatter plot. Jadi ini diagram titik sebenarnya. Kalau teman-teman ini biasanya untuk mengetahui sebaran kait data sebaran teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini ada diagram garis nih teman-teman. Nah, ini kalau di Canva datanya itu terbaca, jadi bisa kayak gini teman-teman. Nah, untuk yang kedua yaitu diagram garis. Jadi data-data itu, titik-titik data itu dihubungkan sehingga membentuk suatu line atau garis. Nah, di sini terjadi adanya grafik kurva naik dan turun. Kalau di penggunaan diagram itu ada kayak gitu. Kita bisa tahu dengan sekali lihat, oh ini tuh naik atau oh ini tuh turun gitu. Nah, sementara yang di ketiga ini ada yang namanya diagram lambang atau piktogram. Nah, ini itu gambarnya nggak selalu orang, teman-teman. Bisa disimbolkan dengan bentuk mobil, jam, ataupun juga pakaian, misalkan tas, sepatu, berdasarkan sih gambar yang ada di sini, teman-teman. Jadi maksudnya ini berdasarkan data yang teman-teman
visualisasikan. Nah, ini karena ini menggambarkan terkait tingkat pendidikan, jadi piktogram yang dipilih itu gambar orang. Nah, sementara nanti kalau teman-teman sedang melakukan atau ada data, teman-teman memvisualisasikan data terkait pengguna atau pembeli belanja online. Nah, itu bisa divisualisasikan dengan misalkan tas belanja atau bisa juga dengan sama kayak gini orang juga bisa. Jadi di sini ada gambar yang mewakilkan 100 orang untuk satu gambar piktogram di sini. Nah, yang selanjutnya ini ada diagram lingkaran, teman-teman, atau pie chart. Nah, di diagram lingkaran ini biasanya digunakan dalam bentuk presentase ya. Pembagiannya itu berdasarkan presentase. Nah, yang selanjutnya ini diagram batang. Nah, untuk diagram batang ini bentuknya ada dua, ada vertikal dan horizontal. Yang di bagian atas ini dia bentuknya adalah diagram batang secara horizontal, sementara yang di sini dia itu secara vertikal. Jadi dia naik. Nah, kalau yang ini dia menyebar. Nah, ini biasanya kalau yang diagram kayak gini, teman-teman, ini biasanya untuk menunjukkan waktu seberapa lama sih kayak gitu. Biasanya kayak gini digunakan untuk kayak scheduling jadwal atau timeline. Sementara kalau yang di bawah ini adalah kayak mengetahui terkait peningkatan, bisa dari peningkatan penjualan atau peningkatan terkait em, jumlah peserta dalam suatu organisasi atau event kayak gitu. Nah, untuk diagram area ini hampir sama dengan diagram batang, hanya saja ini bisa melihat di areanya. Jadi ada bentuk areanya, naik turunnya, dan seberapa banyak di sana. Kayak gitu. Nah, terus cara untuk memilih visualisasi yang tepat itu seperti apa? Nah, ini tergantung dari kebutuhan dari datanya teman-teman. Jadi pastikan dulu nih data ini tuh tentang apa. Sebelum teman-teman itu mau visualisasikan data, pastikan dulu teman-teman tuh tahu data yang ingin divisualisasikan. Jadi pahami dulu nih terkait kriteria ataupun juga kayak karakteristik dari data tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Terkait kebutuhan data, misalkan kita butuh detail lengkap dan presisi. Nah, jadi kita gunakan jenis visualisasi menggunakan tabel, teman-teman. Contohnya, terkait data penjualan harian, karena itu kan datanya banyak banget ya. Dan juga ada juga jadwal kegiatan. Nah, ini bisa dengan menggunakan tabel. Nah, yang selanjutnya itu terkait data dengan membandingkan beberapa kategori. Misalkan antara dua kategori nih, kita sedang melakukan analisa terkait data versus misalkan pengguna Android dan pengguna iPhone kayak gitu. Nah, ini bisa menggunakan bar chart. Nah, ini kita bisa menggunakan bar chart. Jadi, kita bisa tahu nih peringkat mana pengguna yang paling banyak. Nah, kalau di sini contohnya adalah peringkat aplikasi media sosial paling banyak digunakan di masyarakat Indonesia. Kita bisa pakai bar chart ini, teman-teman. Dan untuk kebutuhan data, misalkan untuk proporsi dari total. Jadi, ini tuh menghitung bagian ya. Nah, kita lebih tepatnya ini bisa pakai pie chart. Karena kita hanya menampilkan persentase jumlahnya. Mana sih kira-kira yang lebih banyak dari antara keseluruhan data gitu. Nah, untuk menghitung perbandingan, ini lebih enak pakai si pie chart. Maksudnya perbandingan dari bagian dalam secara keseluruhan. Jadi contohnya adalah proporsi penggunaan media sosial dalam sehari. Misalkan teman-teman di dalam sehari itu lebih suka buka YouTube, Instagram, ataupun TikTok, ataupun yang lain itu tuh persentasenya berapa. Misalkan untuk TikTok 1 jam, untuk Facebook 1 jam, untuk ini berapa jam, nah kayak gitu. Nah, itu bisa dengan pie chart. Nah, sementara yang selanjutnya itu terkait tren dari waktu ke waktu. Ini tren ya. Jadi kayak kalau teman-teman pernah buka Google Trends, nah di situ tuh biasanya akan muncul chart atau diagram, teman-teman. Nah, chart yang digunakan biasanya adalah line chart. Jadi perubahannya itu kita bisa tahu nih terkait kenaikan atau penurunan. Jadi ada perubahan tren di sana itu bisa digunakan dengan di line chart ini. Dan contoh yang terakhir yaitu terkait perubahan kumulatif atau volume. Jadi ini suatu peningkatan ya dari volumenya sih seberapa banyak sih. Nah, untuk lebih bisa untuk memvisualisasikan bisa juga pakai si area chart ini. Jadi kita bisa tahu nih akumulasi paling banyak untuk pendapatan tahunan atau pertumbuhan itu berapa banyak. Nah, lalu untuk membuat dan menyesuaikan tabel, kita ada 3
tahapan nih. Yang pertama kita gunakan elemen tabel teman-teman untuk mencarinya atau kita memasukkan tabel ini gimana sih? Nah, ini untuk mencarinya itu kita klik aja di bagian elemen, nanti di bagian Canva di menu sebelah kiri dan kita diklik aja elemen dan kita ketikin aja langsung tabel atau teman-teman bisa scroll. Nah, yang selanjutnya kita masukkan di tabelnya mau berapa kolom, kita bisa atur kolomnya atau kita juga bisa nambah atau kurang. Lalu kita input terkait datanya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan dan menyesuaikan chart. Kalau tadi itu tabel dan sekarang chart. Ini sama apa beda? Ini sebenarnya sama aja ya. Untuk menambahkan chart, kita pergi ke elemen lagi ya teman-teman. Lalu kita ketikkan chart atau diagram. Teman-teman bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Nah, untuk memilih jenis chart, ini kembali lagi nih, sesuaikan dengan kebutuhan dari data-data yang teman-teman akan olah untuk divisualisasikan. Laki-laki dan perempuan yang paling banyak belanja, itu misalkan kayak gitu. Nah, teman-teman bisa bayangin nih, kira-kira kalau data seperti ini akan lebih cocoknya itu visualisasikan dengan apa ya? Bagaimana orang akan tahu berapa banyak nih orang-orang ini yang akan belanja, apakah dari laki-laki atau perempuan nih yang suka atau sering belanja secara online. Nah, lalu nanti sama kayak di tabel tadi, di chart atau diagram pun ini juga ada namanya menginput data, teman-teman. Jadi di Canva bisa langsung input datanya di sana atau kita juga bisa import dari data yang udah ada. Nah, untuk prakteknya kita kan ada dua praktek sebenarnya teman-teman. Jadi ini praktek yang pertama, contoh data kait frekuensi belanja dalam 1 bulan. Nah, ini ada kategori beberapa kali dalam sebulan, beberapa kali dalam seminggu, atau ada juga yang jarang sekali, bahkan ada juga yang setiap hari. Nah, ini persentasenya besarannya segini. Nah, karena ini datanya itu berupa prosentase, teman-teman. Jadi kita, oh ini berarti ada suatu keseluruhan data. Kita ini mau membagi datanya itu dalam bentuk enaknya kalau dia itu ngomongin persentase, kita akan pasti kebayang dia itu suatu bagian. Nah, lebih enak akan visualisasinya itu pakai yang namanya pie chart, teman-teman, atau diagram lingkaran. Nah, ini nanti kita akan coba untuk visualisasikan. Sebenarnya nggak cuma lingkaran, nanti kita akan cek juga di Canva ada diagram apa aja. Nah, nanti untuk praktek kedua ini ada ini terkait presentasi juga, tapi dengan variabel yang berbeda. Kalau kayak gini nanti enaknya pakai apa nih? Nah, untuk tipsnya nanti itu kalau mau bikin visualisasi data lebih menarik nih teman-teman, kita harus tentukan dulu chart yang tepat dan jangan gunakan chart atau diagram itu yang kompleks alias kayak susah dibaca atau susah dipahami gitu. Pokoknya setelah itu, setelah kita tahu nih udah dapet chartnya kayak gimana. Nah, kita kan perlu dia juga untuk customize supaya dia lebih menarik ataupun juga lebih dia itu sesuai dengan desain yang udah kita buat sebelumnya. Jadi nggak random atau kayak campur aduk. Jadi kita sesuaikan juga terkait warnanya. Perhatikan dalam penggunaan warna jangan terlalu banyak sehingga nanti kita bingung dalam membedakannya. Lalu yang selanjutnya tuh kita juga harus menambahkan label yang jelas nih dari data diagram tersebut. Ini data apa? Kita harus memberikan judul dari tabel atau diagram yang telah kita buat. Lalu kita tambahkan juga label, oh ada keterangannya nih, ini tuh data yang sedikit ini terkait apa, kalau yang banyak ini apa. Kita sebutkan kategorinya dan masukkan di dalam label data tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah perhatikan terkait skala dan proporsi, teman-teman. Ini tuh penting banget karena kita itu sedang memvisualisasikan data ya. Jadi pastikan data itu akurat. Nah, sehingga dalam memvisualisasikan data kita juga harus perhatikan terkait skala dan proporsi. Jangan sampai nanti datanya banyak dan sedikit kok nggak ada bedanya gitu. Nah, yang selanjutnya jadi nanti misalkan kita punya data tabel dalam satu kesatuan, tapi data itu mengandung banyak sekali informasi, kita bisa pecah ya teman-teman. Jadi kita pecah untuk menjadi beberapa chart atau beberapa tabel, sehingga ketika kita tampilkan dalam infografis visual itu lebih oke, lebih proper, dan lebih mudah terbaca. Nah, selanjutnya kita tuh bisa untuk menggunakan elemen visual pendukung, seperti kayak icon, ilustrasi, dan juga warna latar belakang untuk menunjang agar diagram dan tabel ini lebih menarik gitu dan sehingga kayak kita lebih oke lagi nih dalam membuat suatu infografis menjadi lebih menarik dan lebih eye-catching tentunya.
Yang selanjutnya adalah simplifikasi data. Ini maksudnya adalah dalam memvisualisasikan data itu kan kita menyampaikan informasi agar lebih mudah dipahami. Jadi simplifikasi data ini ketika ada data yang banyak sekali informasinya seperti yang aku udah sampaikan sebelumnya. Nah, kita itu bisa untuk membuat itu lebih simpel. Gimana biar orang itu bisa lebih memahami dengan lebih mudah. Jadi kita harus mengimplikasi atau membuat dia itu simple gitu loh. Yang selanjutnya adalah sederhanakan kategori teman-teman. Jadi jangan buat kategori yang susah atau sulit dipahami, sulit dimengerti gitu kan. Jadi kita sederhanakan dari kategori atau label dari tabel ataupun juga chart kita. Sehingga usahakan jangan sampai terlalu banyak data di sana. Oke, dan ini adalah pesan terakhir yaitu estetika tanpa konteks itu hanya hiasan ya. Jadi kalau kita berhubungan dengan data, pastikan data itu tetap jadi fokus utama karena itu adalah pesan utama yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai data yang sebenarnya kita mau sampaikan malah jadi terkaburkan karena estetika dari kita yang pengen kelihatannya bagus dan oke gitu. Oke deh, dan kita langsung aja praktek teman-teman buat praktekin yang contoh tadi. Nah, di sini kita mau praktek yang ini dulu ya. Jadi kita mau bikin si datanya dalam bentuk tabel dulu. Nah, ini teman-teman tergantung nanti mau visualisasikan datanya itu untuk keperluan apa. Misalkan nanti teman-teman itu mau visualisasikan datanya itu untuk presentasi. Jadi teman-teman gunakan size untuk presentasi ya. Sementara ini karena aku pengennya itu dia bentuknya IG Stories atau WA Stories. Jadi mau pakai yang portrait lagi. Ini sebenarnya data satu kesatuan sih teman-teman. Misalnya ini pun mau dijadiin satu bisa banget. Jadi kita copy dulu ya di sini ada datanya kita copy dulu. Latihan tabel dan chart. Nah, di sini teman-teman untuk tabelnya ini itu kita bisa langsung ketik aja tabel. Nah, akan muncul kayak gini teman-teman. Ataupun teman-teman juga bisa scrolling. Kalau untuk di scroll itu berarti ada di bagian bawah. Nah, ini untuk charts atau diagramnya teman-teman. Lalu di sini tuh ada si tabelnya. Nah, kita gunain, karena kita mau bikin tabel dulu, jadi kita gunain tabel. Nah, di sini ada pilihan banyak sekali tabelnya yang bisa kita pilih. Atau nanti sebenarnya kita bisa customize kok dari tabel-tabel ini. Misalnya aku pilih yang dari basic dulu nih, teman-teman. Nah, tadi kan contohnya ini, teman-teman. Ini tuh udah ada tabelnya sebenarnya. Nah, ini tuh tabelnya kita bisa atur di sini. Jadi ini ada borderline atau garis dari tabel. Nah, kalau kita pilih ini, berarti nanti dia ada borderline untuk secara keseluruhan di tiap baris dan kolomnya. Kalau yang ini, dia itu di pinggir doang, alias kayak cuman di kotakan luar aja. Atau yang ini, dia itu cuma di dalam aja. Sementara kalau ini cuma atas aja, dan seterusnya, teman-teman. Nah, untuk atur tebal tipisnya garis, kita bisa sesuaikan di sini. Nah, ini kalau misalkan tanpa garis, ini pakai garis. Atau ini garis yang putus-putus, ini ada putus-putus lebih renggang dan juga ada garis titik-titik. Nanti untuk ketebalannya teman-teman bisa atur di sebelah sini. Tinggal di geser-geser aja. Terus ini kenapa kok nggak keluar? Karena kita belum masukin di sini ada warna teman-teman. Jadi kita pilih ini nih. Misalkan kita pilih ini. Jadi kita pilih dulu warnanya nih. Nah ini akan keluar kan. Bisa juga dipilih diganti atau kita cari di sini. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan outline aja, teman-teman. Terus aku mau datanya itu yang ada warnanya. Berarti teman-teman pilih di sini, teman-teman. Nah, kalau klik kayak gini kan ini untuk semua ya, secara keseluruhan. Terus kalau mau hanya satu, dua aja gimana? Nah, ini teman-teman pilih dulu baris mana yang mau diwarnain. Nah, oke, sebagai contoh ini aku pilih di dua kolom di atas, satu baris di atas ini. Jadi aku klik di klik kategori, aku pencet keyboard control, lalu diklik juga di bagian
presentase. Nah, ini aku mau ganti warna dia. Nggak kelihatan, nah kita ganti aja teksnya. Teksnya jadi warna putih, misalkan seperti ini. Dan ini misalkan aku mau garisnya itu nggak pink dong, jangan pink dong, nggak kelihatan. Nah, bisa contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah jadi suatu tabel dengan warna unik. Nah, di tabel ini juga bisa untuk gradien, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau tabelnya ada varian tertentu gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa pakai si gradien. Wow. Nah, kayak gini. Jadi, bergradasi. Nah, lalu teman-teman, ini tuh kita bisa atur jarak dari si tabel ini. Ada di table spacing dan cell spacing. Bedanya apa? Kita cobain aja. Di tabel itu dia secara keseluruhan merenggangkan di setiap kolom ataupun baris. Jadi dia itu per satu sel itu langsung dia melebar. Nah, lalu untuk cell spacing yang di sini untuk apa nih? Nah, cell spacing ini sebenarnya adalah mengatur jarak antara huruf ataupun elemen yang ada di tabel ini dengan garis pinggir tabel. Jadi contohnya nih biar kelihatan nih, ini kan rata kiri ini ya teman-teman. Jadi dia itu kan mepet nih di sini mepet. Nah, kita bisa atur cell spacingnya. Nah, dia ada pergerakan. Jadi dia jadi nggak mepet nih teman-teman. Nah, hanya saja itu dia itu jadinya nggak mepetnya tuh uh, ada kalau di website tuh namanya padding atau kayak ada penambahan jarak di dalam tabel gitu loh di dalamnya. Jadi di sini di kotak ini tuh ada kayak jarak yang eh, jarak untuk nggak biar nggak nempel. Nah, tapi nggak nempelnya itu secara keseluruhan teman-teman. Jadi ada di bagian atas, bawah, kanan, kiri gitu. Nah, kalau kita kurangin, dia jadi auto nol. Nah, kalau kita kurangin tabelnya, itu dia bisa dimepetin kayak gini, teman-teman. Jadi hurufnya ini ngikut nih mepet. Nah, untuk besarin kecilnya bisa pakai kayak gini. Kalau kayak gini nih satu-satu teman-teman. Jadi kita nggak bisa secara keseluruhan yang bawah nggak ngikut nih. Nah, biar bawahnya ngikut gimana? Kita harus klik yang di bagian pojok. Ini bisa pojok kanan atas, atau kanan bawah, atau kiri atas, atau kiri bawah. Nah, kalau ini tuh dia cuma nyamping. Nah, ini cuma satu-satu teman-teman. Jadi nggak keseluruhan. Nah, misalkan untuk beberapa baris, teman-teman ya udah bisa di-select dulu, baru diklik. Nah, ini baru dia nyangkut nih untuk ketiga barisnya. Sementara yang dua di bawahnya tuh diem aja. Nanti untuk ngebalikinnya, ya udah gini lagi. Nanti dia auto balik lagi, teman-teman. Nah, ini balik lagi ke posisi semula. Nah, hanya saja nanti ketika kita tambahin cell spacing nih, teman-teman, ini kan cell spacing. Nah, dia tuh ada jaraknya, jadi ada minimalnya gitu loh. Ini tuh dia nggak bisa langsung dimepetin kayak tadi. Jadi ada jaraknya. Ini udah paling mentok menurutnya si Canva nih. Udah ada mentok dia nggak bisa mepet karena kita atur tadi cell spacingnya. Nah kalau kita dienolin nanti kita bisa atur dia cell spacing di tabelnya itu semepet apa kayak gini. Misalkan kayak ini nih mepet. Nah, cuman kalau di sini mepet tuh kayak kurang oke, jadi biasanya kita pakai yang ada di tengah kayak gini, biar gak terlalu kelihatan gitu. Nah, ini kalau mau ngatur barisnya di tengah kayak gini, kayak gini, kayak gini, atau kayak gini. Nah, gitu. Ini untuk di tabelnya. Nah, terus nanti kalau mau dibikin dalam pie chart kayak gimana? Kita bisa tambahin di sini, kita cari chart. Kita bisa scroll atau ketik aja diagram. Nah, di sini kita bukan pilih di grafik ya. Kalau di grafik itu nggak bisa dimasukin data. Jadi pastiin pilih yang charts ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pilihan data charts yang teman-teman bisa pilih. Ini sekali lagi sesuaikan dengan kebutuhan dari datanya teman-teman. Nah, karena di sini tadi prosentase, jadi menurut aku
data yang sesuai atau untuk menggambarkan bagian kayak gitu ya. Ini teman bisa pilih ini atau pie chart ini. Atau ini juga bisa kayak donut ya. Nah, kita coba di pie chart dulu, ini yang basic. Nah, terkait warnanya, teman-teman bisa edit di sini. Ini eh, bisa ganti satu-satu. Sementara nanti untuk datanya, teman-teman bisa masukin di sini. Ini tadi apa terkait ini? Kita copy aja di sini. Jadi ini tuh labelnya. Yang ini tadi beberapa kali dalam seminggu. Yang ini tadi jarang sekali. Yang ini setiap hari. Nah, yang ini kan nggak kepakai, kita hapus. Kita hapus. Nah, jadi dia hilang ya, tinggal empat bagian aja. Nah, untuk ukurannya, ini kita masukin datanya. Nah, datanya di sini ada prosentasenya segitu, kita masukin aja. Gitu. Nah, nanti dia otomatis berubah, teman-teman. Jadi dia emang udah smart gitu ya. Jadi auto, kayak di Excel sebetulnya. Nah, jadi ini untuk contoh data visualnya, teman-teman. Nah, untuk warnanya kita bisa ganti. Ini untuk labelnya juga bisa diganti. Oh, ini bisa juga langsung diganti nih. Misalkan nggak mau pie chart, kita download chart. Nah, ini bisa kita langsung ganti di sini, teman-teman. Jadi kita nggak ngulang ngisiin data lagi satu-satu. Atau area chart, atau line chart mungkin. Nah, tapi karena bentuknya persentase, kalau line chart kurang cocok ya. Karena kayak kita pakai si donat. Coba donat chart. Nah, kayak gini. Nah, untuk warnanya ini bisa disesuaikan dari se- dari selera atau disesuaikan dengan desainnya teman-teman tadi. Ini kita bisa juga pilih terkait percentage atau number yang mau ditampilkan karena ini itu jadi pakai si percentage. Nah, ini kita bisa juga nih tambahin label di sini untuk di legend-nya. Kalau di diagram itu kan biasanya di legends ya atau keterangan. Kita bisa setting ini dimunculin atau tidak dimunculin. Nah, ini kalau mau dihilangin datanya nanti klik aja ini. Atau misalkan ini kita bisa juga tambah add data teman-teman. Di add data ini kita bisa upload data via komputer yang berupa data tabel tentunya dengan format kayak gini. Ada XLS. Ini untuk Excel, CSV itu juga bisa dari Excel atau Google Spreadsheet. Dan TSV ini datanya bentuknya tabel ya teman-teman. Nah, atau juga bisa masukin dari link Google Sheet-nya teman-teman. Tapi ini biasanya harus login dulu nih biar nyangkut di Canva-nya. Jadi maksudnya nyangkut di Canva itu maksudnya data yang mau diakses via Google Sheet ini. Jadi yang terhubung dengan email yang ada di Canva. Biasanya datanya yang ada di akun ini sih, akun Canva-nya. Nah, jadi ini untuk visualisasi datanya bisa seperti itu, teman-teman. Kita coba yang dari segi, kita pakai Google Sheet, teman-teman. Kita bikin baru nih, ini untuk contoh, teman-teman. Misalkan nanti punya data bentuknya tabel. Bisa nggak ya? Nah, misalkan datanya ini, terus teman-teman, ini jangan lupa dikasih nama dulu. Kita kasih nama dulu nih, data latihan tabel. Nah, terus nanti masukinnya gimana? Kita import nih teman-teman, edit. Kita bikin baru di halaman baru. Ini misalkan importnya tabel dulu. Kita pilih tabel, kita edit tadi. Nah, kalau di tabel ini nggak bisa langsung edit data, teman-teman. Jadi kalau di tabel nggak bisa. Yang bisa langsung edit data itu ada di chart. Jadi kalau di tabel itu harus manual. Jadi kita masukin dulu. Kita masukin dulu chartnya.
Misalkan kita mau pilih chartnya itu datanya terkait alasan belanja via live shopping. Mungkin ini unik sih. Saya coba ini ya. Oh, tapi dia hanya dua baris. Jadi belum bisa ya. Saya ganti deh. Ini nggak bisa, teman-teman. Karena dia cuma ada dua doang. Kita bisa pakai ini nih. Nah, ini bar chart race. Nah, ini kita bisa add data di sini. Tadi kan kita udah punya Google Sheet. Jadi kita coba untuk masukin via Google Sheet. Nah, ini tuh kebaca di sini teman-teman. Jadi ada apa aja nih tabelnya langsung otomatis terbaca datanya. Nah, ini aku pakai yang ini karena tadi data latihan tabel dan chart. Nah, ini kita juga bisa pilih nih sheetnya. Tadi misalkan ada sheetnya ada dua. Apakah dia akan terbaca di sini? Kita coba reload. Nah, jadi nanti kalau di update datanya apakah dibilang berganti atau. Nah, ini tadi untuk nautinnya sekali aja teman-teman. Jadi langsung kebaca. Nah, di sini, nah langsung terbaca ya, ada sheet satu, sheet 2. Jadi teman-teman perhatikan nih data mana yang mau diambil. Ternyata kan di sheet satu. Jadi kita pilih yang sheet satu. Langsung kita pilih juga nih untuk selnya benar di A1 sampai di 4 enggak? A1 sampai di 4. Ataukah cuman mau ambil dari A3 sampai D9. Nah, ini judulnya mau iya atau enggak. Nah, kita mau ambil data atasnya doang, jadi kita A3 sampai di, di 9 ya. Nah, di sini langsung kebaca di sini teman-teman. Settingnya, axis, legend gridnya. Nah, untuk datanya, ini dia udah otomatis membaca. Ini ada percentage, karena tadi data tabelnya itu mengandung percentage. Nah, ini colornya ini kita bisa atur nih. Kalau di per variabel, berarti dia per kategori tadi per kategori di dalam tabelnya atau juga berdasarkan percentage atau bisa dari column. Nah, kalau mau lebih berwarna pakai ini bisa. Jadi nanti ada banyak banget warna atau teman-teman bisa pakai juga warna-warna yang gradasi aja. Infografisnya kayak gimana? Ini kita copy dulu tadi judulnya. Kira-kira judulnya apa nih yang nyambung antara frekuensi belanja dalam setahun sama 1 bulan sama si alasan belanja via live shopping. Ya mungkin surveinya nih untuk dari orang-orang Indonesia gitu kan. Nah, itu bisa juga. Nah, ini terus nanti infografisnya gimana? Sesuaikan nih kira-kira elemen pendukung dari Em, ini kan datanya terkait belanja online. Berarti ada elemen apa aja ya yang mendukung terkait data tersebut. Kita bisa tambahkan di sini mungkin handphone. Kita cari yang bagian grafik juga is oke. Nah, misalkan kita pilih yang ini. Nah, ini kita harus sudah punya palet sebenarnya. Oke, kita bikin dulu paletnya, teman-teman. Kita mau bikin paletnya warna apa aja. Nanti biar kita lebih gampang. Ini jadi kalau aku tuh biasanya tentuin warna tuh kita mau warna apa yang dominan dulu, yang pengen banget ada di situ. Nanti setelahnya baru cari untuk warna-warna pendukung. Atau kalau teman-teman mau buka di color palette yang ada color juga bisa banget. Pakai warna ungu, ada nanti warna biru juga. Terus ini sebenarnya oke sih masih masuk. Buat nanti warnain si teksnya. Nah, ini aku bikin dulu backgroundnya. Ini teman-teman bisa pakai foto. Kalau pakai foto berarti kita ketik aja di sini belanja. Ini kalau mau teman-teman pakai si foto.
Nah, ini kita bisa kurangin transparansinya biar dia nggak pudar warnanya dan bisa blend atau ngeblend di si backgroundnya. Nah, jadi dia lebih ngeblend kayak gini, teman-teman. Kita pastiin taruh dia paling belakang. Kita atur dulu terkait pencahayaannya biar dia kontrasnya lebih kelihatan. Brightness-nya kita turunin biar agak gelap. Karena kita mau background-nya ini lebih gelap. Oh, ini bisa disesuaikan. Nah, ini kita kunci biar dia nggak gerak-gerak. Jadi ini nggak geser-geser. Ini kita ganti warna. Ini juga ganti warna. Ini warnanya apa sih biru ya? Nah, ini contohnya backgroundnya kayak gini nih, scroll aja. Terus nanti kita tambahin data chartnya yang tadi kan. Nah, ini aku yang ini mau masukinnya yang tabel aja, teman-teman. Nah, kita atur posisinya pas-pasin sampai sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini kita pasin di tengah, middle-nya nggak usah. Kita tinggal copy aja dan masukin di sini. Cuman ini karena warnanya banyak banget, jadi aku ganti. Ini jangan, kalau beda warna gini, usahain warnanya yang eh, selaras ya. Untuk teksnya bisa teman-teman langsung ganti di sini. Nah, kayak gini. Nah, atau teman-teman mau ganti nih, misalkan nggak suka dengan, kok jadi kayak berantakan ya. Kita ganti dia dari bar chart, kita ubah coba jadi histogram chart. Apa bisa? Enggak dia. Karena bentuknya presentasi sih teman-teman. Sepertinya. Aku mau pindahin teman. Tinggal diklik copy, Ctrl C, terus dipindahin di kolom sebelah. Ini aku mau pindah. Nah ini tuh karena aku mau bikin diagramnya itu satu garis garis tapi yang dibagi beberapa gitu. Jadi ini emang tabelnya harus diubah dulu bentuknya biar kebaca sama si kanvanya. Jadi tadinya dia baris jadi kolom, jadi dari kolom jadi aku bikin dia jadi baris. Nah nanti bentuknya kayak gini teman-teman. Wing 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 wing. Ini biar lebih gede tadi karena nggak kelihatan ya kalau digedein jadi kayak gini. Hmm. Jadi nah, sudah deh. Terus ini close saja. Ya udah jadi kita adjust. Nah, ini karena ini ada pengganggunya di sini. Kita bisa ilangin si eh, legendnya. Kita ilangin legendnya. Nah, bentuknya jadi kayak gini. Nah, cuman kalau nggak ada legendnya, dia nggak kelihatan. Nah, ini kan sebenarnya kayak gini, teman-teman. Tapi kalau kayak gini, dia jadi kurang menarik. Maksudku, ini loh posisinya si legendnya. Dia tuh kan di situ. Oh,
Nah, udah kayak gini datanya, kita nggak pakai si Axis. Kenapa? Karena maksudnya kita nggak pakai si Legend, karena kalau pakai Legend bentuknya kayak gini teman-teman. Dan dia tuh di tengah, kita nggak bisa ngeditnya gitu loh. Jadi otomatis kita bikin manual supaya dia lebih oke. Ini kalau kita mau pakai tabel yang berwarna biar agak kelihatan, maka kita warnanya kita sesuaikan. Terus teksnya kita ganti warnanya jadi warna alam aja biar kelihatan. Terus ini kita ganti deh. Nah, di sini kita bisa ubah si kolom ini jadi raw. Jadi otomatis mengubah. Teman-teman kalau ini bisa di kayak giniin ya. Tuh, ini kita juga bisa bikin dia agak lebih gede daripada tadi. Dan kita juga bisa atur jarak dari si barisnya. Nah, kalau kayak gini mepet, kalau ini terlalu renggang, kita bikin yang sedang-sedang saja. Nah, ini ujung-ujungnya. Kalau roundnya dibikin ini jadi bulat ya. Kita mau nggak kotak, tapi ada ujungnya nggak terlalu kotak. Nah, kita mau ubah lagi, jadi swap column to row. Nah, begini teman-teman. Kita jangan lupa untuk kasih si judul di sini. Kenapa? Karena biar tahu nih tabelnya tentang apa. Ini cepet aja soalnya nanti biar nggak ya, yang ini kita tambahin outline biar ada putihnya, biar cantik. Kita juga tambahin ini, ada putihnya lagi. Nah, ini buat pemanisnya. Ini mau kasih ini. Ini misalkan kurang kelihatan, kita ganti aja warnanya, kita balik, kita tukar. Ini kita hilangin. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Ini nanti bisa ini cuma sederhana aja. Nah, ini kan belum selesai nih tadi keterangannya belum dikasihin. Nah, ini ditambahin keterangan secara mandiri nih teman-teman. Jadi keterangannya apa? Jadi kita copy di sini. Nah, ini jadi kita kayak tambahin keterangan sendiri sebenarnya teman-teman di sini. Biar apa? Kita perlu kasih kayak gini supaya eh, informasinya itu jelas gitu. Nah, ini warnanya disesuaikan ya sama keterangan yang ada di tabel. Oke, Ctrl V. Nah, ini kita tatain teman-teman. Kita tatain dia supaya di ratanya sama. Left.
Kata spacing sama barisnya yang ada di line itu hurufnya. Nah, jadi kayak gini nih teman-teman, ini keterangannya kayak gini. Ini bisa ditatain di sebelah sini. Ini contoh aja, jadi infografisnya kayak gini. Nah, ini kan tadi karena di lock ya, jadi nggak bisa berubah. Kita hilangin dulu. Lock. Locknya kita unlock dulu, biar dia nggak bisa naik ke atas, karena kita mau naikin dulu. Oke deh, udah kayak gini. Dan ini contoh untuk infografi sederhananya, teman-teman. Ini teman-teman bisa untuk explore lagi terkait pembuatan si infografis ini. Jadi ini hasilnya. Jadi kayak gitu terkait pembuatan dari visualisasi data untuk membuatnya jadi chart ataupun jadi tabel, teman-teman. Nanti teman-teman bisa em, praktik lagi dan explore lagi terkait tools untuk Canva ini. Ada yang namanya diagram, juga tabel. Nanti teman-teman bisa untuk olah sebagai data di infografis, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu tadi untuk materi di visualisasi data terkait data diagram maupun juga tabel. Teman-teman bisa explore lagi untuk penggunaan tools ini yang ada di Canva. Jadi teman-teman bisa belajar lagi nantinya dan pokoknya lebih oke lagi nanti di dalam bikin desainnya. Nah, itu tadi contoh dari aku dan mungkin cuma simpel aja nih teman-teman karena keterbatasan waktu sehingga nanti teman-teman bisa explore lebih dalam lagi ya untuk praktek lebih lanjut terkait uh, chart dan tabel ini. Oke, dan berakhir sudah di materi kali ini di Canva Camp untuk mengenal Canva, teman-teman. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa lebih banyak untuk explore lagi dan cobain terkait um, tools-tools yang ada di Canva ini. Pokoknya tetap semangat, teman-teman, dan jaga kesehatan, juga semangat untuk belajarnya. Sekian dari aku. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti rangkaian dari pembelajaran Canva Camp ini. Dan jika teman-teman ingin connect untuk di sosial media, boleh banget teman-teman untuk connect aku di LinkedIn dan juga di Instagram. Dan sekian dari aku teman-teman. See you.